Kami juga menerima anak-anak mahasiswa untuk belajar di tempat kami, itu karena apa yang mereka go through itu sudah saya rasakan dulu sebagai mahasiswa gitu. Wah, kalau bisa kita kasih tahu mereka bahwa berhidroponik ini asik juga, pasti mereka juga mau terjun gitu. Kita berharapnya anak-anak generasi muda, termasuk saya juga, masih bisa untuk bikin pertanian Indonesia semakin maju. Karena ini kan pangan ya, pangan itu juga harus ada yang nerusin, bukan cuma generasi yang di atas, tapi kita juga harus berpikir kita mau makan apa untuk kedepannya gitu. Nama saya Michael James Kopot, saya menjadi petani muda di usia 27 tahun. Basic pendidikan waktu pas di Amerika S1 saya ambil video dan foto, jadi nggak ada sangkut pautnya sama sekali dengan bidang pertanian. Hanya karena ingin terjun, jadi harus ekstra belajar aja. Karena kita semua tahu di dunia ini banyak yang nggak satu niche di tujuan belajarnya, tapi akhirnya mereka terjun ke dunia tersebut gitu. Ini kebun pertama kita, kebun eksperimen lah dulu pikirnya, apakah bisa maju atau lanjut. Jadi ini titik awal di mana kita mulai berhidroponik. Kebun kedua udah ada di Jonggol, sudah beroperasi dari tahun lalu, dan awal tahun depan akan pembangunan kebun ketiga di sana. Luasnya di sini 400-an meter. Di sini yang lebih banyak itu kailan, sawi pahit, sama naibai. Ada beberapa mungkin pakcoy, itu aja 4. Itu. Paling gonta-ganti sama kangkung, satu lagi. Kami di setiap kebun menerima internship. Di sini mereka belajar untuk bertanam, untuk bisnis side-nya juga. Ya, mereka akan membantu kita untuk bisa mengatasi masalah dan memberikan solusi juga. Oke, satu ya, pH ppm pagi sama sore jangan lupa harus di 6, sama ppm-nya di 1200, itu wajib ya, terutama yang kuning, agak kuning, kailan ujung tuh mesti dicek, sama yang di ujung sana juga mesti dicek. Berarti kalau ujung sana kan toren depan, itu dicekin jangan lupa. Sekarang mau perkenalan kepada tim di Jakarta. Ini ada Arfi yang lagi internship, ada Intan juga lagi internship. Ini karyawan kesayangan, Bunga, dari internship jadi karyawan. Yang ini juga karyawan dulunya, tapi sekarang lagi mau menyelesaikan kuliah. Darul sekarang penelitian, lagi mau penelitian tentang bayam. Hopefully sih mereka ada sesuatu yang didapat, dan mungkin tergerak begitu mereka mempunyai lahan untuk bisa berhidroponik di rumah. Kecil-kecilan mungkin untuk keluarga mereka sendiri juga sudah bagus.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Darukutni. Saya dari Jakarta, mahasiswa Agroekoteknologi semester 7. Saya di sini untuk menuntaskan penelitian saya, untuk menuntaskan gelar S1 saya sebagai mahasiswa pertanian. Di mana di sini saya akan mencoba untuk meneliti bayam merah dan bayam hijau. Hal itu dikarenakan di sini untuk produktivitas kedua varietas tersebut masih belum maksimal gitu. Makanya saya mencoba untuk bagaimana caranya membuat produktivitas itu menjadi meningkat. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan produktivitas bayam hijau dan bayam merah itu menjadi tidak maksimal. Yang pertama sendiri karena debit air mungkin yang kurang optimal untuk bayam hijau dan bayam merah. Untuk yang kedua adalah unsur mikro yang ada di greenhouse ini sendiri mungkin tidak terlalu optimal bagi pertumbuhan kedua varietas tersebut. Sedangkan yang tiga, adanya pertumbuhan bakteri, jamur, ataupun dari organisme pengganggu tanaman. Panas suhu mungkin bisa berpengaruh, karena kalau siang hari di sini bisa mencapai 40–50 derajat Celcius, dan itu bukan suhu yang optimal untuk pertumbuhan bayam. Yang saya akan coba lakukan untuk mengoptimalkan produktivitas itu, saya coba bermain dengan debit air, di mana nanti saya akan mencoba kecepatan debit air dengan 1 liter, 2 liter, 3 liter, dan 4 liter per menit. Kami juga menerima anak-anak mahasiswa untuk belajar di tempat kami, itu karena apa yang mereka go through itu sudah saya rasakan dulu sebagai mahasiswa gitu. Walaupun kita waktu pas di luar negeri agak berbeda dengan di sini. Kalau di sana sekolah biasa hanya memberikan waktu, ya udahlah kamu intern 3 bulan. Nah, sedangkan kalau di sana itu nggak ada kayak di sini. Anak pertanian kalau bisa cari di pertanian gitu. Mungkin kalau komunikasi kita coba cari masuk ke stasiun TV. Waktu pas sana saya juga internnya jadi waitress di cafe gitu. Itu 1,5 bulan pertama, 1,5 bulan kedua saya jaga galeri. Nah itu yang pas saya buka Forever Green, tiba-tiba banyak orang-orang pertanian lah, yang anak-anak dari pertanian yang menanya, "Kak, buka internship nggak? Akhirnya kita coba dulu dari satu, akhirnya setelah setahun kita buka dan kita belajar, saya sering banget nanya ke anak-anak pertanian, mau nggak sih habis dari lulus pertanian nih kerja di pertanian gitu. Mostly 90% mereka nggak mau, karena mereka maunya kerja di kantor yang kayaknya di depan komputer tuh kayaknya mereka lebih suka aja gitu. Nah itu makanya membuat saya kayak, wah kalau bisa kita kasih tahu mereka bahwa berhidroponik ini asik juga, pasti mereka juga mau terjun gitu. Tapi kan step by step bahwa mereka harus kasih tahu, ya tetap aja kalau kita pertanian harus ada ke lapangannya, nggak bisa selalu behind the desk terus gitu, karena controlling the kebun itu paling penting menurut saya. Ivy panen. Nah, kita panen sawi pahit. Kita cari yang speknya agak gede ya, Pi. Buat dipanen, yang kira-kira udah pas buat dipanen. Yang batangnya besar. Daunnya juga yang nggak ada hamanya. Untuk panen biasanya kita di hari Senin sama di hari Kamis.
Terus di sini saya juga ditemani sama temen anak magang namanya Arfi. Terus nanti setelah ini biasanya kita langsung untuk proses pensortiran. Umurnya berapa hari, Bang? Kalau untuk umur yang kayak gini biasanya kita sebulan, kurang lebih sebulan. Kayaknya sih belum ada sebulan kalau yang ini. Mungkin sekitar 28 sampai 27 harian. Ayo Pi, sekarang kita panen kailan. Regenerasi kalau kita lihat di Indonesia, nggak hanya di Indonesia sih, di luar negeri pun juga sama. Kebanyakan kalau yang udah orang tuanya atau kakeknya menjadi farmer, pasti anak-anak di bawahnya belum tentu mau jadi farmer, karena mungkin ada mereka pernah merasakan sesuatu hal yang sebelumnya mereka udah tahu lah papa mamanya gimana menjalani jadi pertanian gitu. Sekarang saya lebih pengen fokusnya ini ke anak-anak petani ini, mereka punya ide untuk bantu yang ada di pedesaan untuk mengembangkan pertanian tersebut. Nggak harus mereka, kalau bisa mereka sendiri. Concern kita sama-sama, karena ini kan pangan ya. Ya kan, pertanyaan kita ngomong pangan itu juga harus ada yang nerusin, bukan cuma generasi yang di atas, tapi kita juga harus berpikir kita mau makan apa untuk kedepannya gitu. Dan juga terutama senangnya kalau ada yang bikin kayak di kota-kota sih, kayak di Jakarta, jadi supply ke customer-nya cepet, ke restoran cepet. Bang, kayaknya udah cukup, mau panen apa lagi? Kita sekarang ke Naiba, yuk kita panen Naiba yuk. Kita ambil yang sedikit aja Pi, 250 gram aja, jangan terlalu banyak-banyak. Kalau untuk umurnya ini belum ada 1 bulan Pi, masih sekitar 3 minggu kalau yang ini Pi. Tapi siap untuk dipanen, Bang? Udah siap untuk dipanen. Karena dari permintaan customer juga kan kadang ada yang mau yang belum terlalu besar banget. Jadi ini kalau yang seperti ini udah bisa dipanen Pi. Hama itu pasti ada. Jadi kalau misalnya orang bilang sayuran hidroponik itu nggak ada hama, itu biasanya mereka bohong lah. Pasti akan ada hama, tapi itu bagaimana kita memiliki SOP yang ketat supaya anak-anak yang quality control itu supaya nggak loss gitu. Jadi dari kita panen itu semua harus dirincikan dulu sayuran-sayurannya, mana yang kuning, ada yang bolong atau tidak, apa yang perlu dirompes atau tidak. Kalau misalnya kita nggak yakin, kita mending cancel sayuran itu ke customer sendiri dibanding kita akhirnya tetap kirim tapi looks-nya nggak bagus. Saya Arifia Regia Putri dari Provinsi Jambi, Kota Jambi. Saya mahasiswa pertanian. Untuk belajar di hidroponik itu pernah, yaitu di kampus saya dulu, ada mata kuliahnya. Dan hal yang berbeda itu untuk pemasarannya. Di kampus saya nggak ada belajar tentang pemasarannya hidroponik itu gimana, tapi di tempat ini saya tahu pemasaran langsungnya. Jadi saya memegang akun e-commerce kebun ini, dan saya mengetahui cara gimana meningkatkan pemasaran, cara mengadakan flash sale, diskon, dan membuat produk itu dikenal oleh masyarakat.
untuk inovasi sendiri, Kak James dan Kak Grace juga selalu meminta inovasi dari kita dan kita searching. Dan terkadang kita membuat hampers, membuat buket bunga, dan inovasi lainnya. Impian saya yaitu dari belajar magang di sini, saya bisa membuat kebun greenhouse sendiri di daerah saya, yaitu Provinsi Jambi, di mana hidroponik di Provinsi Jambi masih jarang. Dan saya mengharapkan hidroponik di Jambi bisa sukses. Jadi kita sekarang akan melakukan kegiatan pindah tanam. Nah, jadi pindah tanam kali ini yaitu kita akan pada tanaman kailan sama naibei. Kailan udah bisa ya, Pi ya? Oke, naibei-nya udah, oke. Nama saya Intan Lutfiani, saya dari Kebumen, Jawa Tengah, dan saya berkuliah di kampus Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, tepatnya di Serpong, Banten. Untuk waktu kita menjalankan magang di sini yaitu sekitar kurang lebih 3 bulan. Cita-cita dan harapan yang saya inginkan yaitu menjadi petani, yaitu petani teknologi modern, terutama dalam sistem hidroponik. Karena saya juga pribadi dari orang tua yang petani juga. Jadi tentu meskipun orang tua petani yang tradisional, maka saya akan menjadi petani modern yang baik dan berkualitas dan lebih baik dari sebelumnya. Tentu impian dan harapan sangat besar sekali yang bisa mencangkup untuk kehidupan di masa depan. Tentunya bisa membuka lahan yang mungkin bisa lebih baik dan lebih jaya dan lebih berkualitas. Kemudian bisa menyerap ilmu-ilmu yang kita dapatkan di sini dan kita amalkan di masa depan. Bisa membuka hidroponik, bisa memanfaatkan marketing di masa depan. Kemudian kita juga bisa belajar tentang sosial media. Jadi di sini kan kita belajar tentang sosial media juga, tentang konten, apalagi di zaman sekarang itu banyak banget pemuda-pemuda yang mereka mengenal suatu tempat atau suatu produk itu melalui sosial media seperti TikTok, Instagram, kemudian Twitter dan sebagainya. Mungkin kita bisa memanfaatkan itu untuk jangkauan nama brand atau nama hidroponik yang nantinya akan kita bangun di suatu lahan yang mungkin kita miliki di masa depan. Seperti itu. Kita berharapnya anak-anak generasi muda, termasuk saya juga, masih bisa untuk bikin pertanian Indonesia semakin maju. Tapi jangan lupa bahwa semua itu butuh waktu, gitu. Karena apapun yang kita pelajari, jika ingin sukses pasti ada naik turunnya. Jadi jangan kalau misalnya baru turun udah sedih, nggak mau ini lagi, karena
pola pikir anak-anak zaman sekarang kebanyakan mostly maunya instan gitu, bahwa nggak ada sih yang instan gitu. Kita tahu orang-orang sukses di luar sana yang berada di titik sekarang pasti mereka juga ada naik turunnya dan mereka harus belajar jatuh bangun gitu. Jadi kitanya harus mentalnya kuat dan kita juga mau belajar, unwilling to learn gitu. Kayak kita dari anak-anak mahasiswa, ya kita kalau nggak tahu dari mereka ya kita willing to learn gitu, kita belajar gitu dari mereka. Nggak harus karena kita yang punya bahwa pakemnya ya saya punya doang gitu. Oke, hari ini kita akan buat buket sayur. Nah, buket sayur ini tuh salah satu produk inovasi dari program anak magang. Jadi kita tidak hanya memasarkan produk sayurnya saja, tapi juga berkreasi dengan inovasi yang lain. Harapan saya untuk mahasiswa yang internship di tempat saya, yaitu mereka bisa belajar dengan sungguh-sungguh, ambil waktunya yang mereka bisa dapatkan di sini, apa yang kita berikan kepada mereka, yaitu mereka nanti bisa bawa lagi, karena biasa mereka masih ada beberapa semester yang harus dilanjutkan, dan mereka lulus, habis itu mereka bisa mendapatkan pekerjaan di luar sana yang baik. Itu sudah cukup membuat tim Forever Green senang bahwa kita berarti kita ada andil di hidup dia pada saat dia udah bisa masuk kerja, gitu aja sih.